Dalam kehidupan sosial, manusia di mana saja dan kapan saja tidak pernah lepas dari suatu konflik. Umumnya, konflik terjadi karena adanya satu pihak yang merasa tidak puas atau tidak suka terhadap pihak lain atas beberapa hal. Seiring berkembangnya kajian mengenai konflik, banyak ahli memperkirakan jika konflik beririsan dengan proses interaksi antara beberapa pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Oleh sebab itu, muncul suatu konsep bernama conflict resolution sebagai metode untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan perbedaan persepsi itu. Salah satu substansi yang terkandung dalam konsep ini adalah negosiasi. Negosiasi menjadi salah satu poin yang penting dalam konflik resolution. Selain menjadi mediasi dan arbitrase, negosiasi juga merupakan proses interaksi dan komunikasi yang melibatkan dua pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga sebagai mediator. Kemudian, negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang didasarkan pada data fakta yang akurat dan faktual. Karena hal ini, setiap argumen dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada, serta dapat digunakan sebagai basis data dalam bernegosiasi. Konflik dan negosiasi adalah dua hal yang saling terkait secara dinamis. Jadi, konflik yang muncul ini karena adanya perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan. Sementara, negosiasi adalah usaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi, kita bisa artikan bahwa konflik negosiasi adalah proses menyelesaikan perselisihan atau konflik secara permanen dengan memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dan menangani kepentingan mereka secara memadai sehingga mereka puas dengan hasilnya. Menurut Checkman tahun 2005 bahwa ada 8 penyebab konflik dalam negosiasi, yaitu yang pertama, ketika satu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. Yang kedua, lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Yang ketiga, adanya agenda tersembunyi atau merasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. Yang keempat, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak. Yang kelima, keinginan untuk menang tanpa memedulikan apapun resikonya. Yang keenam, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Yang ketujuh, tidak bersedia meluangkan waktu untuk menjajaki posisi lawan atau adanya penolakan untuk menghargai sudut pandang lawan. Yang kedelapan, kurang jelasnya peran atau tingkat otoritas. Untuk dapat menyelesaikan suatu konflik dengan baik, maka menurut John Hayes dalam bukunya yang berjudul The Theory and Practice of Change Management, ada 3 proses. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Seorang negosiator atau pihak yang memimpin proses negosiasi harus mengkalkulasi terkait dengan keuntungan dan kerugian dari proses negosiasi tersebut. Kemudian, negosiator juga harus melakukan riset yang mendalam terkait substansi negosiasi maupun menyiapkan berbagai kemungkinan jika terjadi deadlock dalam negosiasi. Yang kedua, tahapan persiapan atau preparation. Yang kedua, tahap persiapan atau preparation. Dari tahapan negosiasi, ada proses persiapan yang cukup penting dalam proses ini, di mana negosiator harus mengetahui limitasi dari pihak lawan dalam melakukan negosiasi. Selain itu, negosiator juga harus mempersiapkan hal-hal kritis seperti kelengkapan dokumen, hasil riset mengenai pihak lawan, dan lain-lain. Yang ketiga, tahapan implementasi atau negotiation. Dan yang terakhir, tahap implementasi atau negotiation table. Ada tahap implementasi yang merupakan langkah terakhir dan final dari proses negosiasi, di mana tahap ini berlangsung proses negosiasi antara negosiator dari kedua belah pihak. Output utama dari implementasi ini adalah agar tercapainya konsensus yang menguntungkan dari dua belah pihak. Nah, untuk kemampuan negosiator dalam bernegosiasi yang ditambah akan strategi dan taktik menjadi faktor yang paling mempengaruhi. Aku tidak mengerti kenapa kita harus memberikan kontrak ini ke perusahaan lain. Ya karena mereka menawarkan harga yang jauh lebih baik.
Tapi kita telah bekerja sama dengan perusahaan ini selama bertahun-tahun. Kami telah membangun hubungan baik dengan mereka. Tetapi hubungan baik tidak akan membayar tagihan, bukan? Aku yakin kita bisa menegosiasikan harga yang jauh lebih baik dengan mereka. Aku sudah banyak mencoba, tapi mereka tetap saja tidak mau mengalah. Baiklah, kita akan memberikan kontrak kepada perusahaan lain, tetapi kita harus menjamin bahwa mereka akan memberikan kualitas yang jauh lebih baik. Aku setuju, dan kita akan meninjau kontrak lagi dalam 6 bulan ke depan untuk memastikan bahwa harapan kita akan terpenuhi. Kedengarannya adil? Terima kasih atas kerja samanya. Sama-sama. Mari. My neck, my back, my neck, my back.